Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang mengasihi Tuhan. Kita lihat satu ayat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sebagai orang-orang percaya, Allah meminta supaya kita memiliki kasih. Karena apa? Karena Allah terlebih dahulu telah mengasihi kita. Dan bukti kasih Allah kepada kita ialah Dia yang Allah yang Maha Kuasa mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi seorang manusia dan memperhambakan dirinya. Dan akhirnya Dia dianiaya dan mati di kayu salib. Inilah bukti kasih Allah kepada kita, untuk menjadikan kita dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru, dari kegelapan menjadi terangnya yang ajaib. Ini bukti kasih Allah itu. Karena kita sudah menerima kasih Allah, maka Allah juga menuntut kepada kita supaya kita juga mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Karena memang demikian yang Allah inginkan dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Ketika kita mengasihi Allah, ada berkat-berkat yang kita terima. Kita akan bahas pada kesempatan ini. Berkat apa yang kita terima ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Yang pertama, berkat yang kita terima ketika kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh ialah Ia turut bekerja dalam segala hal dalam kehidupan kita. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 dikatakan, kita lihat ayat ini. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, saya akan bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Dia turut bekerja dalam segala sesuatu, dikatakan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Nah, ketika kita mengasihi Dia, maka Dia turut bekerja dalam hidup kita, mulai kita dari kecil sampai pada akhirnya kita kembali lagi kepada Dia. Dia terus turut bekerja. Apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam senang, susah, sakit, apapun itu, Dia selalu ada. Dia selalu turut bekerja di dalamnya, yang bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau kita mengasihi Dia, kalau mungkin kita mengalami kesusahan, di dalam kesusahan itu Dia turut bekerja. Lewat kesusahan itu Dia membentuk kita lebih baik lagi. Kalau kita dalam keadaan sakit, Dia juga turut bekerja di dalamnya. Dengan sakit penyakit itu mungkin membentuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan apapun yang terjadi, Dia terus turut bekerja dalam hidup kita. Seperti Yusuf dimasukkan ke sumur dan pada akhirnya dia dijual dan dimasukkan lagi ke dalam penjara. Allah turut bekerja di dalamnya. Terus sampai pada akhirnya Yusuf menjadi orang yang berhasil di Mesir. Jadi Allah turut bekerja dalam kehidupan Yusuf. Begitu juga dengan kita orang-orang percaya. Dia turut bekerja dalam hidup kita sampai kita nanti selesai di dalam dunia ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini berkat yang kita terima ketika kita mengasihi Dia dengan sungguh. Yang berikutnya, berkat yang kita terima ketika kita mengasihi Dia dengan sungguh ialah 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Kita lihat ini ayat 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi yang tak pernah dilihat, didengar dan timbul di hati itu disediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Luar biasa, tidak ada di benak kita mungkin
satu contoh barang, mungkin mobil. Kita tidak pernah mungkin berpikir kita akan punya mobil atau punya rumah gitu. Atau masa depan yang luar biasa, pekerjaan yang luar biasa. Mungkin tidak pernah terbersit di benak kita. Tetapi itulah yang diberikan Tuhan kepada kita, bagi kita yang mengasihi Dia. Itu berkat yang akan kita terima dari Tuhan. Dan yang ketiga, berkat yang kita terima ketika kita mengasihi Dia adalah mendapat mahkota kehidupan. Ini yang luar biasa, mendapat mahkota kehidupan. Yakobus pasal yang pertama, kita lihat ayat ini, ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Selalu ada kalimat yang mengasihi Dia. Ada mahkota kehidupan. Luar biasa, ini berkat yang ketiga yang Tuhan sediakan, yaitu mahkota kehidupan. Kita diberkati di bumi, dan kita juga akan masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Jadi sebagai orang-orang percaya, mari kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Karena ketika kita mengasihi Dia seperti yang sudah saya katakan tadi, Dia turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan apa yang tak pernah kita pikirkan timbul di dalam hati dan tidak pernah kita dengar, itu yang diberikan Tuhan kepada kita, serta pada akhirnya kita akan mendapat mahkota kehidupan. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita untuk kita tetap mengasihi Tuhan. Salah satu bukti kita mengasihi Tuhan, kita hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan. Ada kasih tadi. Kita harus mengasihi Tuhan. Dan saya mau katakan pada kesempatan ini, dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, bukti daripada kita kasih kepada Tuhan juga ialah kita juga harus berbagi kepada orang, dan tidak menjadi orang Kristen yang kikir. Sebab orang kikir atau orang pelit, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 1 Korintus 6 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa orang kikir tidak akan masuk di dalam kerajaan sorga. Kita lihat satu ayat ini, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. 1 Korintus 6 ayat yang ke-10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Salah satunya adalah orang kikir. Orang kikir adalah orang yang tidak memiliki kasih. Sebabnya mari kita memiliki kasih supaya kita mendapatkan berkat yang sudah kita pelajari tadi. Allah turut bekerja, apa yang tak pernah kita pikirkan, dengar dan lihat dan timbul di hati, serta mahkota kehidupan Dia berikan kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.